Nama saya Suradwita Mupasanta. NIM saya 125060300111042. Dan sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang isolator. Engineers like to solve problems. If there are no problems handily available, they will create their own problems. Scott Adams. Pertanyaan pertama dari Hanif Nur Rafiq. Apa yang dimaksud dengan kekedapan dan kekenyalan higroskopis yang tinggi? Adalah kemampuan untuk mudah menghisap dan melepaskan uap air yang tinggi. Pertanyaan kedua dari Hanif Nur Rafiq. 2. Isolator apa yang digunakan pada tegangan tinggi? Jawabannya adalah bahan yang terbuat dari bahan padat dan memiliki kekuatan mekanis tinggi seperti porselin, gelas, mika, ebonit, keramik, parafin, quartz, dan feldspat. Bahan isolasi untuk sistem tegangan tinggi sering menetapkan beberapa persyaratan, dan di antaranya ada yang saling bertentangan. Isolator jaringan tenaga listrik merupakan alat tempat menopang kawat penghantar jaringan pada tiang-tiang listrik yang digunakan untuk memisahkan secara elektris dua buah kawat atau lebih agar tidak terjadi kebocoran arus atau yang biasa kita sebut leakage current atau loncatan bunga api yang biasa kita sebut flashover, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan pada sistem jaringan tenaga listrik. Pertanyaan ketiga masih dari Hanif Nur Rafiq. 3. Salah satu sifat termal isolator adalah tahan terhadap busur api. Apa yang dimaksud busur api? Busur api adalah pemutusan atau penghubungan suatu rangkaian sistem tenaga listrik pada PMT atau sirkuit
breaker saat kontak PMT dipisahkan. Beda potensial di antara kontak akan menimbulkan medan elektrik di antara kontak tersebut. Arus yang sebelumnya mengalir pada kontak akan memanaskan kontak dan menghasilkan emisi termis pada permukaan kontak. Sedangkan medan elektrik menimbulkan emisi medan tinggi pada kontak katoda. Kedua emisi ini menghasilkan elektron bebas yang sangat banyak dan bergerak menuju kontak anoda. Elektron-elektron ini membentur molekul netral media isolasi di kawasan positif. Benturan-benturan ini akan menimbulkan proses ionisasi. Dengan demikian, jumlah elektron bebas yang menuju anoda akan semakin bertambah dan muncul ion positif hasil ionisasi yang bergerak menuju katoda. Perpindahan elektron bebas ke anoda menimbulkan arus dan memanaskan kontak anoda. Scientists dream about doing great things. Engineers do them, by James A. Michener. Pertanyaan kedua dari Muhammad Ilham Akbar. 1. Mengapa isolator bisa menghambat panas? Karena isolator sulit melepaskan elektron atau terikat kuat dalam atom, dan isolator tidak mempunyai elektron bebas, sehingga isolator tidak dapat menghantarkan panas. Karena elektron-elektronnya tidak dapat berpindah dan bergerak bebas. Pertanyaan kedua masih dari Muhammad Ilham Akbar. Atom golongan berapa yang cocok digunakan sebagai isolator? Suatu benda bisa menjadi isolator tergantung elektron bebasnya. Silikon mempunyai 4 elektron valensi, sehingga akan berikatan dengan 4 atom silikon lainnya dan membentuk kristal tetrahedral, sehingga tidak ada elektron bebas lagi dan menjadi isolator.
isolator. Tetapi jika atom pada golongan 5 seperti contoh fosfor didopingkan pada atom silikon akan menghasilkan 1 elektron bebas. Kemudian jika diberi tegangan akan bersifat konduktor. Pertanyaan ketiga masih dari Muhammad Ilham Akbar. 3. Mengapa isolator dapat menghambat perkaratan pada trafo pembangkit listrik tenaga air? Air juga bisa menjadi salah satu penyebab isolasi pada trafo di gardu PLN cepat berkarat dan rusak, dan akhirnya akan berakibat short circuit pada jaringan saat hujan turun. Hal tersebut diakibatkan air yang masih mengandung berbagai macam mineral dan logam yang membuatnya dapat menghantarkan arus listrik dan bersifat korosif pada logam. Untuk mengurangi daya hantar air terhadap arus listrik, maka dibuatlah air yang memiliki sifat mendekati sebuah isolator melalui penguapan air dengan menggunakan metode elektrolisis. Elektrolisis yang dimaksud adalah dengan memberikan tegangan DC pada 2 elektroda yang dimasukkan ke dalam air. Sistem boiler elektrolisis yang digunakan di sini menggunakan rangkaian full wave rectifier dengan tegangan keluaran 283 VDC untuk tegangan masukan 220 VAC. Pada pengujian boiler elektrolisis digunakan air dengan kadar polutan sebesar 210 ppm part per million dengan sumber tegangan masukan untuk rectifier 220 VAC. Diperoleh tegangan keluaran rata-rata 283 VDC yang selanjutnya digunakan sebagai input tegangan pada proses elektrolisisnya. Pada pengujian respon sensor suhu didapatkan respon kenaikan suhu saat proses elektrolisis.
Berdasarkan respon dari sensor suhu tersebut, kemudian ditentukan titik ambang didih air 90 derajat Celcius sebagai acuan kontrol untuk menentukan kapan steam valve akan dibuka untuk menyalurkan uap air ke pendingin elektrik. Dari hasil pendingin elektrik diperoleh hasil air dengan kadar polutan 15 part per million atau ppm. One has to look out for engineers. They begin with saving measures and end up with the atomic bomb by Marcel Pagnol. Pertanyaan selanjutnya oleh Dianata Rahman Yuliansyah. 1. Apa saja perbedaan antara isolator listrik dan isolator panas? Apakah keduanya dapat disamakan? Isolator listrik adalah benda yang tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik. Isolator panas adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Dan keduanya berbeda. Benda yang menghantarkan panas dengan baik belum tentu menghantarkan listrik dengan baik. Contohnya adalah kaca. Tentu saja sebaliknya. Benda yang menghantarkan listrik dengan baik belum tentu menghantarkan panas dengan baik. Contohnya adalah yang banyak di lingkungan sekitar kita, air. Pertanyaan kedua, apa bahan isolator yang baik dan paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Bahan-bahan yang baik adalah bahan-bahan yang terbuat dari kayu, kertas, kaca, dan plastik. Tak juga lupa karet. Karet adalah suatu bahan elastik yang kuat terbuat dari getah tumbuhan tropis. Bahan ini adalah isolator yang baik. Karet dibagi menjadi dua. Karet sintetik dan karet silikon. Karet sintetik adalah bahan buatan. Karet ini dibuat dengan hati-hati agar memiliki kualitas unggul. Karet alam dalam
fleksibilitas. Isolator yang baik dan kesesuaiannya digunakan dalam jangkauan temperatur yang besar. Yang kedua adalah karet silikon. Karet silikon dengan memberikan senyawa organik ke karet sintetik akan dihasilkan material isolator yang baik, fleksibel dalam jangkauan temperatur yang besar, dan tetap memiliki sifat isolator. Sifat ini membuatnya ideal untuk kabel yang digunakan dalam instalasi alarm kebakaran seperti kabel FB200. Pertanyaan ketiga masih dari Dianata Rahman Yuliansyah. Adakah pengaruh negatif dari penggunaan isolator terhadap lingkungan? Ada. Sebagai contoh, polimer termoplastik. Material ini dapat dipanaskan dan didinginkan berulang kali dan tidak mengubah sifat material. Ini merupakan isolator yang baik, tapi menjadi beracun ketika terbakar. Material tersebut memiliki kekuatan yang fleksibel ketika dioperasikan sampai pada temperatur 70 derajat Celcius, tetapi tidak boleh dibengkokkan ketika temperatur 0 derajat Celcius. Bila tidak akan retak. PVC atau polivinil klorida yang digunakan pada isolasi kabel adalah salah satu contoh dari termoplastik. Normal people believe that if it ain't broke, don't fix it. Engineers believe that if it ain't broke, it doesn't have enough features yet. By Scott Adams. Pertanyaan berikutnya dari Mahastra Fahrur Rozi. Apakah arti konduktivitas? Konduktivitas adalah ukuran dari kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan arus listrik. Jika suatu beda potensial listrik ditempatkan pada ujung-ujung sebuah konduktor, muatan-muatan bergeraknya akan berpindah menghasilkan arus listrik. Pertanyaan kedua masih dari Mahastra Fahrur Rozi. Bagaimana cara kerja kapasitor sehingga dapat mencegah bunga api pada rangkaian listrik?
Cara kerja kapasitor adalah mengalirkan elektron menuju kapasitor. Pada waktu kapasitor telah dipenuhi dengan elektron, tegangan akan mengalami perubahan. Kemudian elektron akan keluar dari suatu kapasitor dan mengalir menuju rangkaian yang membutuhkannya. Dengan demikian, kapasitor akan membangkitkan reaktif suatu rangkaian. Sifat dasar di dalam suatu kapasitor adalah bisa menyimpan muatan listrik serta juga mempunyai sifat yang tidak bisa dilalui arus direct current dan bisa dilalui arus alternating current, serta juga bisa berfungsi sebagai impedansi atau resistansi yang nilainya tergantung dari frekuensi yang didapatkan. Pertanyaan ketiga, kenapa isolator dapat mengurangi pengkaratan? Apa hubungan antar daya hantar dalam trafo PLN, PLTA dengan perkaratan yang terjadi? Dan bagaimana korelasinya? Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertanyaan sebelumnya, karena elektron pada isolator terikat kuat, jika timbul perkaratan, maka daya hantarnya berkurang, dan kita bisa mengurangi perkaratan tersebut dengan elektrolisis, dengan mengurangi sifat keisolasian air, seperti yang sudah saya jelaskan pada pertanyaan sebelumnya. To the optimist, the glass is half full. To the pessimist, the glass is half empty. But to the engineer, the glass is twice as big as it needs to be. Anonymous. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Rahma Arif. Satu, apa yang dimaksud dengan gaya mekanis? Gaya mekanis adalah gaya yang dimiliki suatu benda karena sifat geraknya. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan rugi-rugi di elektrik? Salah satu karakteristik material isolasi yang penting adalah faktor daya atau tangan rugi-rugi di elektrik. Nilainya dapat digunakan sebagai petunjuk bagaimana kualitas di elektrik tersebut. Karakteristik tangan delta merupakan alat yang berharga untuk mengevaluasi di elektrik dan cukup peka untuk mendeteksi dan menilai kerusakan di elektrik karena telah dipergunakan dalam waktu yang cukup lama. Rugi di elektrik pada tegangan bolak-balik diakibatkan oleh rugi polarisasi
dan rugi konduksi dari ion. Sifat rugi-rugi ini merupakan ukuran kualitas isolasi. Selain itu, nilai-nilai tersebut juga dapat menjelaskan mekanisme fisik yang terjadi dan dapat membantu pemilihan isolasi yang sesuai untuk penerapan-penerapan khusus. Penempatan nilai fungsi tangan pada tegangan mula dapat disimpulkan rugi-rugi ionik tambahan. Akan tetapi, perubahan konduktivitas elektrolit yang bergantung pada kuat medan juga menghasilkan bentuk kurva yang sama. Bentuk tangan menunjukkan nilai temperatur batas dengan rugi konduksi ion melebihi rugi polarisasi ion. Rugi dielektrik dari suatu isolasi dengan kapasitansi C pada frekuensi jaringan dapat dihitung dengan menggunakan faktor disipasi. Untuk menentukan kekuatan dielektrik dan breakdown dari suatu minyak transformator yang belum dipakai, minyak campuran atau minyak transformator baru ditambah minyak transformator yang sudah dipakai dan minyak transformator yang sudah dipakai dapat dilakukan melalui pengujian. Pertanyaan ketiga dari Muhammad Rahma Arif. Apa itu kekedapan higroskopik? Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertanyaan sebelumnya, kekedapan higroskopik adalah kemampuan untuk mudah menghisap dan melepaskan uap air. Terima kasih telah menyaksikan jawaban dari saya, Sura Dwita. Semoga bermanfaat dan menjadi barokah ke depannya. Presentasi ini akan saya tutup dengan kata-kata mutiara. A good scientist is a person with original ideas. A good engineer is a person who makes a design that works with as few original ideas as possible. By Anonymous. Halo, nama saya Regina Basaria. NIM saya 12 50 60 300 11040. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari pertanyaan Yanuar Alfa. Apa yang dimaksud dengan kekenyalan higroskopis? Kekenyalan higroskopis adalah kemampuan untuk mudah menghisap dan melepaskan uap air. Bagaimana kapasitor dapat memilih panjang gelombang pada radio penerima? Kapasitor dapat memilih panjang gelombang karena pengertian kapasitor adalah komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik yang terdiri dari dua konduktor dan dipisahkan oleh bahan penyekat tiap konduktor disebut keping. Mengapa elektron pada terminal negatif dapat menolak elektron pada plat di seberangnya? Karena pada terminal negatif, dengan elektron dari plat bersifat negatif juga, maka plat terminal negatif itu dapat menolak elektron tersebut. Pertanyaan dari M. Fatah. Yang pertama, apa sajakah bahan non-logam yang tidak termasuk isolator?
semua bahan non-logam termasuk ke dalam isolator. Yang kedua, mengapa pada tegangan tinggi isolator dapat menjadi konduktor? Karena pada tegangan tinggi yang diberikan kepada bahan isolator tersebut melebihi batas kemampuan isolator tersebut untuk menahan tegangan yang ada. Yang ketiga, apakah kekuatan listrik dari isolator yang diberi tegangan tinggi sama dengan konduktor yang diberi tegangan tinggi? Tidak sama, karena pada isolator sulit melakukan perpindahan muatan dibanding pada konduktor. Pertanyaan dari Fatur Rahman. Yang pertama, bagaimana cara menghitung konstanta elektrik? Dengan alat bernama microcontroller AT Mega 8535 sebagai pengendali utama sistem di mana nilai konstanta di elektrik yang diukur melalui layar LCD. Apa yang menyebabkan kayu fleksibilitas dengan baik? Karena kayu dapat dirubah sesuai desain yang kita inginkan, maka kayu bisa disebut benda yang memiliki fleksibilitas yang baik. Ketiga, kegunaan isolator pada transformator. Pada transformator, isolator mempunyai fungsi, yaitu sebagai penyekat atau isolasi. Pertanyaan dari Fikrul Jihad. Yang pertama, apa kegunaan permitivitas? Kegunaan permitivitas adalah membandingkan energi listrik yang tersimpan pada bahan tersebut jika diberi sebuah potensial relatif terhadap vakum. Yang kedua, pada tegangan tinggi, apakah plastik masih termasuk isolator? Yang dimaksud plastik dikatakan sebagai isolator karena plastik tidak mudah melakukan perpindahan muatan, bukan karena tegangan tinggi yang diberikan. Yang ketiga, pada saat hujan, kayu atau pohon masih tergolong isolator. Pada saat hujan, kayu atau pohon masih tergolong isolator karena kayu atau pohon tetap sulit melakukan perpindahan. Tetapi karena ada bantuan air yang memungkinkan untuk adanya aliran listrik. Pertanyaan dari Dimas Diar ID. Apa yang dimaksud dengan konduktor fasa? Konduktor fasa adalah arus yang ada pada setiap elemen konduktor sefasa. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan rugi-rugi di elektrik rendah? Rugi-rugi di elektrik rendah adalah dimaksudkan agar suhu bahan isolator tidak melebihi batas yang ditentukan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kekenyalan higroskopis? Kekenyalan higroskopis adalah kemampuan untuk mudah menghisap dan melepaskan uap air. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Bagus Setiawan, biasa dipanggil Bagus. NIM 12 50 60 300 111 039. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab 5 penanya, yaitu yang pertama dari Indri Kusuma Dewi. Fungsi isolator dapat menahan gaya mekanis. Bagaimana cara menahan dan gaya mekanis yang bagaimana? Cara menahan dengan cara menyerap atau membuang gaya mekanis yang ada karena konduktor yang diisolasi. Dan
Gaya mekanis yang bagaimana adalah gaya mekanis yang ada akibat arus pada konduktor yang diisolasi. Pertanyaan kedua dari Indri, mengapa porselin menjadi bahan isolasi kelompok keramik yang penting dan luas penggunaannya? Karena porselin termasuk bahan anorganik yang dibakar dengan pembakaran pada suhu tinggi dan bahan asal berupa substansi. Dan keramik luas penting dan luas penggunaannya karena bahan dasar dari porselin adalah tanah liat, sehingga porselin jauh lebih terjangkau daripada yang lain. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan bahan isolasi harus memiliki koefisien muai panas rendah? Jelaskan. Peralatan-peralatan listrik akan mengalami kenaikan suhu selama beroperasi, baik pada tekanan kerja normal maupun dalam kondisi gangguan. Jika isolator koefisien muai panasnya tinggi, maka isolator akan cepat rusak. Penanya kedua adalah Firman Atendro, dan saya akan menjawab pertanyaan dari Firman. Apakah ada logam yang merupakan isolator? Semua logam merupakan konduktor, karena pada logam elektronnya dapat bergerak bebas, sehingga dapat mengalirkan arus listrik. Pada isolator terdapat ikatan yang kuat dengan intinya. Pertanyaan kedua, apa itu kemampuan dielektrik? Kemampuan dielektrik adalah kemampuan bahan untuk dikutupkan atau ditempatkan dalam medan listrik. Yang ketiga, apa saja kondisi gangguan pada sifat termal? Contoh gangguan ini dapat dijelaskan pada hubungannya dengan mobil. Misalnya, permasalahan yang umum terjadi berupa pengosongan baterai, kegagalan alternator, kabel yang rusak, dan ledakan sikring. Ketiga yang akan saya jawab adalah Aditya Anggakusuma. Sesuai dengan pernyataan Anda, aliran arus listrik tidak dapat mengalir pada isolator pada suhu termal. Mengapa suhu mempengaruhi arus yang mengalir pada isolator? Karena sifat listrik beberapa bahan dapat berubah tergantung pada kondisi suhu. Begitu juga isolator. Sebagai contoh adalah gelas. Gelas adalah isolator yang baik pada suhu ruangan, tetapi akan menjadi konduktor ketika dipanaskan pada suhu yang tinggi. Gas-gas dalam udara secara normal merupakan bahan isolasi juga, akan menjadi konduktif jika dipanaskan pada suhu yang tinggi. Beberapa logam menjadi konduktor yang buruk ketika dipanaskan dan menjadi konduktor yang baik ketika didinginkan.
Pertanyaan kedua, mengapa tegangan yang besar dapat mengalirkan arus listrik pada isolator, padahal isolator memiliki ikatan yang kuat dengan intinya? Karena isolator meskipun ikatan intinya sangat kuat, jika diberikan tegangan yang besar atau tinggi, akan dapat mengalirkan arus listrik karena isolator tidak dapat menahan tegangan yang di setiap ujungnya, sehingga tegangan akan melompat dari sisi satu ke sisi yang lain. Ketiga, berikan contoh dan jelaskan gaya mekanik akibat adanya arus pada transformator. Contohnya, generator sinkron mengubah energi mekanis yang dihasilkan pada poros turbin menjadi energi listrik. Melalui transformator, penaik tegangan step up transformer, energi listrik ini kemudian dikirimkan melalui saluran transmisi bertegangan tinggi menuju pusat-pusat beban. Peningkatan tegangan dimaksudkan untuk mengurangi jumlah arus yang mengalir pada saluran transmisi, yang dengan demikian berarti rugi-rugi panas dapat dikurangi. Ketika saluran transmisi mencapai pusat beban, tegangan tersebut kembali diturunkan menjadi tegangan menengah melalui transformator penurun tegangan step down transformer. Pertanyaan keempat dari Rifki Pratama Nugraha. Satu, apa isolator dapat menjadi superkonduktor? Jelaskan. Beberapa bahan isolator dapat dirubah menjadi superkonduktor dengan perlakuan ekstrim. Suatu material atau bahan diberi suatu keadaan yang sangat ekstrim, seperti medan magnet tinggi dan tekanan tinggi, maka kondisi sifat hantaran listrik dan sifat magnetik material tersebut dapat berubah menjadi sangat berbeda. Dengan menggunakan medan magnet tinggi atau tekanan tinggi, suatu material yang bersifat penghantar listrik yang buruk atau isolator dapat berubah menjadi bahan superkonduktor. Jika isolator dapat menahan panas, bagaimana jika dingin? Sekali lagi, peralatan listrik akan mengalami kenaikan suhu selama beroperasi, baik pada tegangan kerja normal maupun dalam kondisi gangguan. Tentunya isolator mengalami kenaikan suhu juga. Jika dingin, berarti tidak ada aktivitas dari peralatan listrik itu, atau peralatan tersebut mati. Pertanyaan ketiga, isolator dalam dunia medis fungsinya apa? Dalam dunia medis, isolator berfungsi untuk pegangan alat pacu jantung yang ditunjukkan pada gambar. Nanya kelima dari Alfian Nur. Pertanyaan pertama, jelaskan makna dari kekenyalan higroskopis dan bagaimana akibatnya jika menggunakan higroskopis yang rendah. Kekenyalan higroskopis adalah kemampuan untuk menyerap dan melepaskan uap air. Jika kekenyalan higroskopis rendah, maka akan menjadi isolator yang buruk. Mengapa pada konduktor fasa dengan bumi harus diberi isolator? Karena untuk sistem IT atau sistem penghantar pengaman. Pertanyaan ketiga, apakah yang dimaksud beta konduksi?
pita konduksi adalah pita energi di atas pita valensi yang terisi sebagian atau tidak berisi oleh elektron. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Septian Imandian, bisa dipanggil Afif atau Septian. Nomor NIM 125060300111043. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Pertanyaan dari Dendi Yaki Ridwan. Yang pertama, isolator apa yang biasa digunakan pada tegangan tinggi, misalnya generator? Jawabannya adalah isolator berbahan keramik, karena bahan ini memiliki isolator dengan daya hambatan yang tinggi. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari isolator keramik yang digunakan pada arus atau tegangan tinggi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hubungan permitivitas dan isolator? Jawabannya saya ambil dari pernyataan berikut ini. Sebuah kapasitor yang dibentuk dari dua buah lempeng atau pelat sejajar dengan luas permukaan A dan dengan sebuah lapisan isolator di antara kedua lempeng tersebut setebal D akan memiliki kapasitasi sebesar C serta besar konstanta permitivitas dari bahan isolator yang digunakan adalah X0. Jadi, hubungan permitivitas dengan isolator dapat disimpulkan melalui persamaan berikut. C. Kapasitansi sama dengan epsilon konstanta permitivitas dikalikan dengan A permukaan. Luas permukaan dibagi dengan tebal pada kedua lempengan tersebut. Pertanyaan yang ketiga, isolator apa yang sering digunakan serta baik dan memiliki harga yang murah? Jawabannya adalah isolator bahan plastik, karena isolator bahan plastik sering dijumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pada pegangan setrika, peralatan dapur, alat pemanas, dan lain-lain. Kemudian, dari segi harga, bahan plastik harganya relatif murah dan mudah didapat. Selain itu, plastik merupakan isolator yang baik untuk digunakan. Ini adalah contoh isolator berbahan plastik. Ada kabel, ada setrika, dan juga ada heater. Pertanyaan yang ini dari Farhan Reksanada. Yang pertama, apa itu rugi-rugi di elektrik? Jawabannya adalah ukuran kualitas isolator, atau juga mekanisme fisik yang terjadi serta dapat membantu pemilihan isolasi yang sesuai untuk penerapan khusus. Pertanyaan yang kedua, apa itu tegangan tembus? Jawabannya adalah tegangan tembus bisa berarti gangguan pada sebuah sirkuit listrik
atau bisa pula berarti berkurangnya hambatan dengan amat besar pada sebuah isolator elektrik yang menyebabkan lompatan bunga api listrik di sekeliling atau di sepanjang isolator. Peristiwa tegangan tembus ini hanya bersifat sementara, seperti terjadi pengosongan elektrostatik, atau bisa pula disebabkan pengosongan busur elektrik yang berlangsung terus-menerus jika piranti pelindung gagal merintangi arus dalam sebuah sirkuit daya tinggi. Pertanyaan yang ketiga, apa gunanya power supply? Jawabannya adalah, pada dasarnya fungsi utama dari power supply adalah mengubah aliran listrik arus bolak-balik atau AC yang tersedia dari aliran listrik menjadi arus listrik searah atau DC yang dibutuhkan oleh komponen pada PC. Sebagai konversi input listrik AC menjadi DC, memberikan arus listrik atau tegangan DC yang sesuai dengan yang dibutuhkan, dapat menghasilkan arus listrik tegangan agar tetap terjaga tetapi tergantung beban daya dan perubahan kenaikan temperatur serta juga toleransi perubahan tegangan daya input, mencegah naiknya tegangan arus listrik jika terjadi suatu pemadaman. Nah, ini adalah gambar dan juga jenis dari power supply. Berikutnya pertanyaan dari orang. Apa yang dimaksud pita terlarang? Jawabannya adalah pita terlarang adalah sebuah pita energi di antara pita valensi dan pita konduksi, di mana elektron-elektron tidak diperbolehkan ada pada pita energi ini. Energi yang diperlukan untuk memindahkan elektron dari pita valensi ke konduksi adalah sebesar energi pita terlarang. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud konduktor fasa? Konduktor fasa adalah bentuk-bentuk bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Misalnya, zat padat, gas, zat cair. Yang ketiga, adakah kerugian isolator? Sebutkan. Jawabannya ada. Kerugian pada isolator terjadi apabila suatu isolator pada kabel tidak bisa bekerja dengan baik. Arus yang melewatinya ada yang konsleting, maka akan muncul bunga api, dan jika tidak langsung dimatikan sumbernya akan menyebabkan kebakaran. Pertanyaan berikutnya dari saudara Edinar. Apa yang dimaksud kekedapan dan kekenyalan mikroskopis? Jawabannya adalah mikroskopis adalah kemampuan suatu zat untuk menyerap molekul air dari lingkungannya, baik melalui absorpsi atau adsorpsi. Karena bentuk mikroskopis pekat atau kenyal seperti jeli, hingga menimbulkan kekedapan pada air akibat air diserap oleh zat tersebut. Jadi kekedapan dan kekenyalan mikroskopis adalah faktor-faktor akibat yang ditimbulkan oleh mikroskopis. Apa bedanya isolator listrik dan isolator panas? Jawabannya adalah isolator listrik adalah bahan yang tidak bisa atau sulit melakukan perpindahan muatan listrik. Dalam bahan isolator valensi, elektronnya terikat kuat pada atom-atomnya. Bahan-bahan ini dipergunakan dalam alat-alat elektronika sebagai isolator atau penghambat mengalirnya arus listrik. Isolator berguna pula sebagai penopang bahan atau pemisah antara konduktor tanpa membuat adanya arus mengalir keluar atau antara konduktor. Sedangkan isolator panas adalah metode atau proses
yang digunakan untuk mengurangi perpindahan panas atau kalor. Bahan yang digunakan untuk mengurangi laju perpindahan panas itu disebut isolator. Energi panas atau kalor dapat ditransferkan secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Panas dapat lolos meskipun ada upaya untuk menutupinya, tapi isolator mengurangi panas yang lolos tersebut. Pertanyaan ketiga, apa yang membedakan antara jenis-jenis kapasitor? Jawabannya adalah, yang membedakan jenis kapasitor dengan yang lain adalah dielektrikumnya, yaitu bahan dasar yang digunakan untuk membuat kapasitor tersebut. Contohnya berikut ini, yaitu kapasitor tantalum. Kapasitor ini terbuat dari material tantalum. Yang kedua, multilayer ceramic kapasitor. Bahan material ini sama dengan jenis kapasitor keramik. Bedanya terdapat pada jumlah lapisan yang menyusun dielektriknya. Nah, berikutnya pertanyaan dari Saudara Yakin Gabrielsa. Yang pertama, apakah konduktivitas pada isolator sama dengan 0? Pada dasarnya, isolator adalah bahan yang mempunyai hambatan elektrik atau panas yang sangat tinggi, sehingga daya konduktivitasnya bisa mencapai 0. Dikarenakan isolator mempunyai sedikit atau tidak mempunyai elektron bebas. Namun, sangat sulit mencari bahan isolator sampai nilai 0 murni. Contoh tabel berikut ini buktinya. Nah, pada tabel ini isolator hanya konduktivitasnya 0,0 dan tidak 0 murni. Bisa dilihat pada tabel ini, kayu 0,2 dan seterusnya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana memperkecil konduktivitas isolator? Pada dasarnya, dalam memperkecil konduktivitas isolator tidak bisa, sebab isolator mempunyai daya hambat sangat tinggi terhadap panas dan listrik, serta konduktivitasnya sangat kecil, bahkan tidak ada. Namun, penambahan atau campuran bahan isolator mampu mengurangi daya konduktivitas isolator. Contohnya, saat air panas dimasukkan ke dalam gelas terasa panas. Gelas tersebut berasal dari bahan kaca. Kemudian bawah gelas diberi piring yang berbahan plastik atau keramik. Panasnya mulai tidak terasa. Pertanyaan yang ketiga, selain penghantar listrik, isolator juga menghambat panas. Mengapa? Jawabannya adalah karena dalam bahan yang bersifat isolator, seluruh lintasan elektronnya memiliki ikatan yang kuat dengan intinya, dan dengan kata lain, pada bahan isolator tidak mempunyai elektron bebas, sehingga walau diberi kalor tidak akan membuat elektron-elektronnya berpindah. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semua, nama saya Afif Aulia Rahman, biasa dipanggil Afif. Nama saya bukan Afif Septian dan juga bukan Afif M. Nur Fikri. Soalnya takut salah aja. NIM saya 125060300 111041. Selanjutnya pertanyaan dari Adoram Wirahardi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan rugi-rugi di elektrik? Jawabannya, rugi-rugi di elektrik adalah ukuran kualitas isolator dan juga dapat menjelaskan mekanisme fisik yang terjadi dan dapat membantu pemilihan isolasi yang sesuai untuk penerapan khusus. Yang dimaksud ukuran kualitas isolator yaitu baik buruknya dari isolator tersebut. Selanjutnya,
Pertanyaan kedua dari Adoram Wirahardi. Pada transformator, bahan keramik apa yang digunakan pada lempengan yang tipis? Jawabannya yaitu bahan keramik yang digunakan pada transformator adalah bahan keramik magnetik yang dikenal sebagai ferrit yang berada di lempengan tipis, karena bahan keramik tersebut merupakan bahan keramik yang kualitasnya bagus dan bisa digunakan pada transformator. Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari Adoram Wirahardi. Apakah perbedaan dari masing-masing jenis kapasitor? Jawabannya, yang membedakan jenis kapasitor satu dengan yang lainnya adalah di elektriknya, yaitu bahan dasar yang digunakan untuk membuat kapasitor tersebut. Contohnya, kapasitor elektrolit, kapasitor tantalum, kapasitor yang berasal dari keramik, multiplayer keramik, dan polyester film. Selanjutnya, pertanyaan dari Arido. Yang pertama yaitu, apa itu rugi-rugi di elektrik? Sama seperti pertanyaan Adoram yang tadi, yang dimaksud rugi-rugi di elektrik adalah ukuran kualitas isolator dan juga dapat menjelaskan mekanisme fisik yang terjadi dan dapat membantu pemilihan isolasi yang sesuai untuk penerapan khusus. Yang kedua, pertanyaan dari Ali Ridho yaitu, apa itu higroskopis? Jawabannya, yang dimaksud dengan higroskopis adalah sifat menyerap air di sekelilingnya. Contohnya tisu. Tisu memiliki sifat higroskopis yang tinggi. Karena tisu berasal dari kertas, jadi tisu dapat menyerap air di sekelilingnya. Pertanyaan ketiga dari Ali Ridho yaitu, apa itu polyester film? Jawabannya, polyester film adalah suatu kategori polimer yang mengandung gugus fungsional ester dalam rantai utamanya dan bisa digunakan untuk membuat film. Selanjutnya, pertanyaan dari Yudo Jati Wicaksono. Yang pertama, bahan non-logam apa yang tidak termasuk ke dalam isolator? Jawabannya, pada tabel periodik, biasanya unsur yang terletak antara perbatasan logam dan non-logam memiliki sifat ganda atau biasa disebut metaloid, seperti boron, B, dan silikon, S, yang mana kedua dari unsur tersebut bisa menjadi semikonduktor dan juga bisa menjadi isolator. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari Yudo Jati Wicaksono, yaitu apa yang dimaksud dengan rugi-rugi di elektrik? Sama seperti pertanyaan dari Adoram dan Ali, rugi-rugi di elektrik adalah ukuran kualitas isolator dan juga dapat menjelaskan mekanisme fisik yang terjadi dan dapat membantu pemilihan isolasi yang sesuai untuk penerapan khusus. Pertanyaan ketiga dari Yudo Jati Wicaksono yaitu, bahan isolator apa yang bisa dibuat menjadi superkonduktor? Jawabannya yaitu bahan keramik, karena sudah dibuktikan oleh Alex Miller dan George Bednorz. Mereka membuat keramik dari unsur latanum, barium, tembaga, dan oksigen yang berhasil menciptakan material yang bersifat superkonduktor. Selanjutnya, pertanyaan dari Afif M. Nurfikri. Yang pertama, fungsi isolator sebagai protektor. Jawabannya, fungsi isolator sebagai bahan protektor yaitu dari bahan yang bersifat konduktor, agar ketika memegangnya tidak langsung mengenai konduktornya, seperti contohnya pada kabel listrik.
Pertanyaan kedua dari Afif M. Nur Fikri yaitu sifat-sifat dan karakteristik dari isolator. Jawabannya yaitu tidak dapat atau sulit menghantarkan listrik dan panas. Dapat menghambat aliran listrik. Isolator biasanya bahan non-logam. Pertanyaan ketiga dari Afif M. Nur Fikri yaitu apakah debu itu termasuk dalam isolator? Jawabannya, debu memang termasuk ke dalam isolator karena debu memiliki elektron-elektron yang tidak bebas bergerak karena pada setiap atomnya terikat dengan kuat. Jadi pada setiap atom tidak dapat bebas untuk bergerak-gerak seperti yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya, pertanyaan dari Fahmi Biril Hikam. Yang pertama, apakah fungsi dari isolator? Jawabannya, itu sebagai material listrik yang tidak bisa menghantarkan listrik maupun panas. Yang kedua, untuk menyekat suatu penghantar bertegangan terhadap hantaran lain yang bertegangan ataupun tidak bertegangan. Selanjutnya, untuk melindungi keselamatan manusia terhadap kemungkinan terjadinya sentuhan dengan hantaran listrik maupun panas. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari Fahmi Biril Hikam. Bagaimana perhitungan permitivitas relatif dan permitivitas dielektrik? Jawabannya, yaitu apabila NER sama dengan ES per E0, di mana E0 adalah permitivitas dielektrik ruang udara bebas yang bernilai 8,854 kali 10 pangkat min 12, dan ER adalah permitivitas relatif suatu medium atau tidak memiliki dimensi. Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari Fahmi Biril Hikam. Apakah definisi dari kapasitor variabel? Jawabannya, kapasitor yang nilai kapasitansinya dapat diubah atau kapasitansinya dapat diatur sesuai keinginan dengan batas maksimal sesuai yang tertera pada kapasitor tersebut.